Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi berjudul Motivasi Kehidupan. Perkenalkan, saya Aristiono Nugroho, Asosiat Profesor di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Sebelum kita masuk materi, saya ingin memperkenalkan riwayat hidup. Saya lahir tahun 1962, lahir dari keluarga miskin. Saya pernah makan bulgur, orang bilang itu pakan ternak ya. Karena di masa Orde Lama, kondisi ekonomi Indonesia memang sedang tidak baik. Tetapi kemudian kondisi ekonomi Indonesia mulai membaik sejak tahun 1967 dan itu berdampak pada perbaikan kondisi ekonomi keluarga saya. Tahun 1975, ayah saya meninggal dalam usia 40 tahun sehingga ibu harus berjuang memenuhi kebutuhan keluarga sebagai single parent. Saat itu ibu berjualan pakaian anak-anak dari rumah ke rumah serta membuat kue dan es lilin yang dititipkan di warung-warung dekat rumah. Tahun 1981 saya tamat SMA, kemudian bekerja sebagai honorer di Direktorat Jenderal Agraria. Honor yang diperoleh per hari sebesar Rp900. Padahal harga gado-gado dan ketoprak Betawi saat itu sebesar Rp1.000. Sehingga dari segi makan siang dan transport sudah tekor, tetapi tetap dijalani karena membutuhkan pekerjaan. Pada awal bekerja ditempatkan di bagian fotokopi dan justru situasi inilah yang menginspirasi saya untuk berkeinginan menjadi dosen. Mengapa demikian? Ketika bertugas di bagian fotokopi, sering ada beberapa orang yang mengkopi beberapa buku dan di beberapa buku itu ditulis bahwa penulisnya adalah seorang dosen sehingga kemudian menarik perhatian saya untuk menjadi dosen. Pada saat itu kami sesama petugas fotokopi bercanda begitu, kira-kira apakah mungkin kami yang tamat SMA bisa jadi dosen? Kemudian kami sambil tertawa berkata, rasanya tidak mungkin. Kemudian pada hari yang sama, sore harinya ada pengajian di dekat rumah saya, yaitu waktu itu saya tinggal di Menteng Dalam, Jakarta Selatan. Di dekat rumah saya ada masjid namanya Masjid Al-Munawwaroh. Di situ sore itu ada pengajian yang dipimpin oleh seorang ustadz, dihadiri oleh warga setempat. Ketika itu setelah memberikan ceramah, ustadz kemudian mempersilahkan bila ada pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan dari peserta pengajian dan kemudian saya menyempatkan diri untuk mengajukan pertanyaan. Saya bertanya apakah saya mungkin jadi dosen, padahal saat itu saya hanya tamat SMA. Sang ustadz terdiam sejenak, kemudian dia menjawab dengan bersemangat dan dia katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala hal itu mungkin dan bahkan insya Allah bisa terjadi. Maka kemudian dia meminta peserta pengajian yang hadir untuk mendoakan saya dan beliau menanyakan nama saya. Kemudian saya sebut nama saya lengkap dan kemudian yang hadir mendoakan saya agar menjadi dosen. Peristiwanya tahun 1981. Mari kita lupakan sejenak cerita itu. Kita bergerak ke kisah berikutnya. Tahun 81 setelah bekerja di bagian fotokopi beberapa bulan begitu saya kemudian ditugaskan untuk bekerja ke Riau, bertugas di Riau dalam posisi sebagai teknisi tata guna tanah. Sebagai teknisi tata guna tanah, saya kemudian dididik selama 3 hari di daerah Parung bersama dengan teman-teman untuk mengenal alat-alat teodolit yang sederhana saat itu dan teknik pembuatan peta. Maka kami diajarkan cara membuat peta topografi, peta kemampuan tanah, peta status tanah, dan desain tata ruang untuk kemudian nanti digunakan pada saat bekerja. Tahun 81 saya bertugas di Riau membuat peta-peta yang saya sebutkan tadi, kemudian alhamdulillah berhasil. Kemudian 82 ditugaskan di Sulawesi Tengah, 83 di Irian Jaya, sekarang namanya Papua dan ada 4 provinsi sekarang ya. Dulu saya itu di Irian Jaya di Kabupaten Manokwari dan sekarang mungkin menjadi Papua Barat. Kemudian tahun 1984 saya diangkat sebagai PNS yang kemudian ditugaskan kembali ke lapangan yaitu di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian tahun 1985 sampai tahun 1988 saya ditugaskan menetap di Provinsi Maluku. Dulu namanya Direktorat Agraria Provinsi Maluku. Kemudian tahun 88 sampai dengan tahun 2001 saya bersekolah di Yogyakarta atas biaya negara dan tahun 2001 sampai sekarang saya menjadi dosen di STPN dengan jabatan saat ini adalah Asosiat Profesor.
yang ingin saya garis bawahi adalah bagaimana hubungan antara doa dengan pengabulan doa. Doanya itu disampaikan tahun 1981 dalam sebuah pengajian dipimpin oleh seorang ustadz dan diaminkan oleh peserta pengajian. Dan baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tahun 2001. Berarti ada waktu 20 tahun. Apa nasihatnya? Nasihatnya adalah bagi sahabat-sahabat yang sampai hari ini mungkin doanya belum dikabulkan Allah, harap bersabar karena mungkin Allah sedang menunggu waktu yang tepat. Teruslah berdoa, teruslah bekerja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu saat mengabulkan doa sahabat-sahabat sekalian. Kemudian bagaimana saya menjalani kehidupan? Dalam menjalani kehidupan saya mempunyai visi, misi, dan tujuan. Visi hidup saya adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misi hidup saya adalah beribadah dan berbuat kebajikan. Tujuan hidup saya adalah selamat di dunia dan di akhirat. Dan tentu ini menjadi hal penting buat saya dan mohon doanya agar saya berhasil menjalankan visi, misi, dan tujuan hidup. Sebelum kita masuk ke materi tentang motivasi kehidupan, saya ingin mengajak kita semua yang hadir atau yang mendengarkan presentasi saya ini untuk mendalami tentang sebuah filosofi, yaitu filosofi batu alam. Bila sahabat-sahabat sekalian memiliki sebongkah batu alam, maka harganya akan biasa-biasa saja. Bayangkan sahabat-sahabat sekalian datang berwisata misalnya ke Jogja begitu, kemudian Anda menemukan batu alam, dan kemudian Anda bawa dan Anda tawarkan kepada sahabat-sahabat di rumah, tentu akan dihargai tetapi dengan harga yang biasa-biasa saja. Bagaimana kemudian jika sebuah sebongkah batu alam itu kemudian berdasarkan pengetahuan yang Anda miliki, ternyata Anda mengetahui berdasarkan pengetahuan yang Anda miliki bahwa sebongkah batu alam tersebut adalah sebongkah batu giok. Kemudian Anda sampaikan kepada sahabat-sahabat Anda bahwa ini adalah sebongkah batu giok, maka harganya tentu akan lebih tinggi. Dan harganya akan lebih tinggi lagi ketika batu giok tersebut digosok sehingga menjadi nampak cemerlang, menjadi nampak autentisitasnya, menjadi nampak indah alur-alur guratan batunya, maka harganya akan lebih tinggi lagi. Dan setelah dibentuk menjadi ornamen yang indah, misalnya pemandangan alam dan lain sebagainya, maka harganya akan lebih tinggi lagi dan lagi. Dan setelah kemudian Anda beri narasi tentang lokasi pengambilan batu giok, harganya akan bertambah lagi hingga sangat tinggi. Apa hikmah yang kita ambil dari sini? Hikmahnya adalah setiap energi yang kita keluarkan tentu akan dinilai. Setiap energi yang kita keluarkan tentu akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Rasulullah dan para sahabat, dan oleh mereka-mereka yang memang menghargai segenap ikhtiar orang lain. Jadi kata kuncinya adalah setiap energi yang kita keluarkan akan dihargai oleh Allah, oleh sahabat-sahabat kita, dan oleh manusia pada umumnya. Itu yang kemudian harus dijadikan pegangan buat kita bahwa jangan gentar, jangan ragu untuk mengeluarkan energi agar menjadikan sesuatu menjadi lebih baik, menjadi lebih bernilai, dan menjadi lebih berharga. Sekarang saya ingin masuk ke materi yang berkaitan dengan motivasi kehidupan, dan karena sebagai akademisi, saya ingin mengaitkannya dengan sekolah atau kuliah. Ada pertanyaan negatif di masyarakat yang meremehkan peran pendidikan. Saya ulangi kalimatnya, ada pertanyaan negatif di masyarakat yang meremehkan peran pendidikan. Seperti, pertama, buat apa sekolah? Kalau ujung-ujungnya nikah dan yang wanita harus ikut suami. Yang kedua, buat apa sekolah? Kalau ujung-ujungnya jualan, baik jualan secara konvensional maupun online. Yang ketiga, buat apa sekolah kalau ujung-ujungnya ngurus anak, terutama bagi wanita. Yang keempat, buat apa sekolah kalau ujung-ujungnya ke sumur, dapur, dan kasur. Sahabat-sahabat sekalian, pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya pertanyaan yang sangat meremehkan peran pendidikan. Sekarang, mari kita pahami lebih lanjut. Pertanyaan tersebut akan dianggap benar, dan pendidikan akan dianggap tidak penting bila cara pandangnya tidak tepat dan cara berpikirnya tidak cermat. Biasanya, orang-orang yang cara pandangnya tidak tepat dan cara pikirnya tidak cermat akan memiliki sifat sebagai berikut. Cara bertuturnya tidak bertenggang rasa. Cara bertindaknya tidak baik. Cara mencari nafkahnya tidak benar, cenderung mengabaikan kehalalan. Cara berikhtiarnya tidak sepenuh hati. Cara bersikapnya tidak fokus, dan cara menyelesaikannya tidak tuntas. Jadi, orang-orang yang memiliki cara pandang tidak tepat,
cara pikir tidak cermat akan memperlihatkan sifat, cara bertuturnya tidak bertenggang rasa, cara bertindaknya tidak baik, cara mencari nafkahnya tidak benar, mengabaikan kehalalan, cara berikhtiarnya tidak sepenuh hati, cara bersikapnya tidak fokus, cara menyelesaikannya tidak tuntas kalau dia punya masalah. Oleh karena itu, cara pandang dan cara pikir perlu diperbaiki dengan rajin berinteraksi. Berinteraksilah dengan mereka yang memiliki cara pandang lebih tepat dan cara pikir lebih cermat, seperti para ulama, kiai, habaib, ustadz, para guru, dan orang-orang yang di masyarakat dikenal sebagai orang yang bijaksana. Sekarang mari kita bahas 4 pertanyaan negatif di masyarakat yang meremehkan peran pendidikan. Saya ulangi sedikit. Pertama, buat apa sekolah kalau ujung-ujungnya nikah dan yang wanita harus ikut suami? Kedua, buat apa sekolah kalau ujung-ujungnya jualan, baik jualan secara konvensional maupun online. Ketiga, buat apa sekolah kalau ujung-ujungnya ngurus anak terutama bagi wanita. Keempat, buat apa sekolah kalau ujung-ujungnya ke dapur. Ayo kita bahas satu persatu. Pertama, buat apa sekolah kalau ujung-ujungnya nikah dan yang wanita harus ikut suami? Coba lihat, siapa yang menikah dengan orang-orang yang bersekolah dan siapa yang menikah dengan orang-orang yang tidak bersekolah. Biasanya, orang-orang yang bersekolah akan menikah dengan orang-orang yang bersekolah, dan orang-orang yang tidak bersekolah akan menikah dengan orang-orang yang tidak bersekolah. Bila ada orang yang tidak bersekolah menikah dengan orang yang bersekolah, maka orang yang tidak bersekolah akan minder, merasa rendah diri, dan komunikasi antara keduanya tidak akan berjalan lancar. Kedua, kita bahas pertanyaan kedua. Buat apa sekolah kalau ujung-ujungnya jualan, baik jualan secara konvensional maupun online? Coba lihat cara berjualannya. Perhatikan cara berjualan orang yang bersekolah dengan cara berjualan orang yang tidak bersekolah. Ada perbedaan cara berjualan antara orang yang bersekolah dengan orang yang tidak bersekolah. Ketika berjualan, maka orang yang bersekolah akan mengerti tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh dirinya sebagai penjual dan mengetahui hal-hal yang dibutuhkan oleh pembeli. Bila saat itu ia belum tahu, maka ia akan mencari tahu, baik dengan cara bertanya maupun dengan cara membaca buku konvensional atau membaca buku elektronik, e-book. Selain itu, ia juga dapat memperoleh pengetahuan melalui media sosial dengan memanfaatkan jaringan internet, Google, YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Perhatikan cara orang-orang yang bersekolah menggunakan internet berbeda dengan cara orang-orang yang tidak bersekolah dalam menggunakan internet. Penjual yang bersekolah mengetahui bahwa pembeli menginginkan kesesuaian antara uang yang ia berikan dengan ukuran dan kualitas barang atau jasa yang ia peroleh dari penjual. Maka penjual yang bersekolah akan menjaga ketepatan ukuran dan kualitas barang atau jasa yang dijualnya dan akan bersesuaian dengan harga yang ia tetapkan. Cara berjualan seperti ini akan menciptakan hubungan yang baik antara penjual dengan pembeli. Ketiga, buat apa sekolah kalau ujung-ujungnya ngurus anak terutama bagi wanita? Ada perbedaan cara mengurus anak antara orang yang bersekolah dengan orang yang tidak bersekolah, sehingga hasilnya juga akan berbeda, terutama dari segi keagamaan, kesehatan, dan pendidikan. Sesungguhnya, mengurus anak bukan hanya tanggung jawab wanita atau istri, melainkan juga menjadi tanggung jawab laki-laki atau suami. Oleh karena itu, wanita, istri, dan laki-laki suami harus bekerja sama dalam mengurus anak agar anak memiliki kualitas keagamaan, kesehatan, dan pendidikan yang baik. Agar anak memiliki kualitas keagamaan, kesehatan, dan pendidikan yang baik, maka wanita, istri, dan laki-laki suami harus memiliki kualitas keagamaan, kesehatan, dan pendidikan yang baik pula. Keempat, bila ada pertanyaan, buat apa sekolah kalau ujung-ujungnya ke dapur? Bagi keluarga modern, dapur adalah bagian penting dari sebuah rumah. Oleh karena itu, biasanya dapur diatur, ditata, dan diset seindah mungkin. Siapapun Anda, bersekolah atau tidak bersekolah, maka dalam kehidupan normal sehari-hari Anda akan memasak di dapur. Kecuali Anda sedang pesta kebun, maka Anda dan keluarga atau sahabat-sahabat Anda akan memanggang ikan atau daging di kebun.
Tetapi dalam kehidupan normal sehari-hari, Anda akan memasak di dapur, dan itu bukanlah hal yang buruk, bahkan merupakan hal yang menyenangkan, karena Anda dapat bersama anggota keluarga lainnya menyiapkan makanan dan minuman yang paling enak untuk dinikmati bersama keluarga. Pada saat ini, memasak bukan hanya kewenangan wanita atau istri, melainkan juga dapat dilakukan oleh laki-laki atau suami. Karena ada pula laki-laki yang pandai memasak dan ingin sekali membahagiakan keluarganya dengan sekali-kali memasak masakan paling enak yang dapat ia persembahkan. Dengan demikian, pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan dan merupakan sesuatu yang penting. Dengan demikian merupakan sesuatu yang penting juga untuk memasukkan anak-anak Anda, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita ke sekolah, baik SD, SMP, dan SMA atau SMK, madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, pesantren, dan perguruan tinggi, akademi, sekolah tinggi, politeknik, dan universitas. Sekolah memang tidak menjamin seseorang akan sukses, tapi sekolah mampu membuat seseorang menjadi pribadi yang lebih cerdas, patona, lebih dapat dipercaya, amanah, lebih objektif, sidik, dan lebih informatif, tablik. Orang yang bersekolah akan lebih mudah menjalani hidup dan lebih mampu menyederhanakan berbagai permasalahan di dalam hidupnya, sehingga dapat diperoleh cara yang lebih tepat untuk menyelesaikannya. Orang yang bersekolah itu berbeda, baik dalam kemampuan berkomunikasinya, pola pikirnya, cara kerjanya, cara menjalankan bisnisnya, cara menangani permasalahan, dan lain sebagainya. Sekolah bukanlah semata-mata untuk bekerja di perusahaan atau di tempat tertentu, melainkan merupakan bekal untuk menjalani hidup yang seumur hidup. Orang yang bersekolah akan, pertama, memiliki cara pandang yang lebih tepat terhadap sesuatu sehingga ia akan hidup lebih optimis dan lebih bersemangat. Dua, memiliki cara pikir yang lebih cermat terhadap sesuatu sehingga ia akan hidup lebih realistis, lebih membumi, dan lebih memperhatikan hal-hal penting yang terkait dengan hidupnya. Tiga, memiliki cara bertutur atau berkata yang lebih penuh tenggang rasa bila berkaitan dengan sesuatu yang peka atau sensitif sehingga ia akan hidup lebih damai karena tidak menyakiti hati orang lain. Keempat, memiliki cara bertindak yang lebih baik dalam merespon sesuatu sehingga ia dapat menyelesaikan masalah dan bukan justru menimbulkan masalah baru. Kelima, memiliki cara mencari nafkah yang lebih benar dan tidak sembarangan dalam mencari nafkah sehingga penghasilan atau pendapatan yang diperolehnya tidak bertentangan dengan ketentuan atau norma agama, sosial, dan hukum. Keenam, memiliki cara berusaha atau berikhtiar yang penuh totalitas dengan tetap berpegang pada ketentuan dan norma agama, sosial, dan hukum. Ketujuh, memiliki cara bersikap yang lebih jernih terhadap sesuatu sehingga sikap dan tindakannya tidak merugikan pihak-pihak yang justru perlu didukungnya dengan sungguh-sungguh. Kedelapan, memiliki cara penyelesaian yang lebih tuntas terhadap sesuatu karena mampu mengerahkan segenap potensi yang dimilikinya, disertai doa yang khusyuk dan penuh ketulusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah manfaat pendidikan atau manfaat sekolah. Sekarang mengakhiri diskusi kita hari ini, mengakhiri presentasi saya hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah filosofi, yaitu filosofi arloji atau jam tangan. Perhatikan jam tangan atau arloji, anggap itu sebuah jam tangan tua atau arloji tua. Ketika itu ditawarkan kepada pemilik toko jam, maka ia akan dihargai hanya sebesar 50.000. Tetapi ketika ditawarkan kepada pemilik toko barang antik, ia bisa dihargai 5 juta rupiah. Dan ketika ditawarkan kepada pengelola museum, yang kemudian pengelola museum mendatangkan pakar barang antik, maka arloji itu akan dihargai 5 miliar. Kesimpulannya, mereka yang mengetahui nilaimu akan selalu menghargaimu. Maka hiduplah bernilai, terapkan nilai-nilai kebajikan agar hidup bernilai. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.